Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku, mahasiswa ITB, Davin Lukman Hakim dari jurusan Sistem Teknologi Informasi. Di video kali ini, aku mau jelasin sama kalian apa sih itu Docker. Nah, untuk menjelaskan Docker ini, aku mau jelasin dari sebuah analogi dari sini gitu. Jadi, sebelum adanya Docker, kita sebagai developer kalau ngoding itu biasanya kan kayak udah di testing tuh, terus ternyata kode yang kita testing itu udah jalan, wah udah keren banget nih kodenya. Ternyata pas dicoba sama user di tes gitu, ternyata si kodenya ini nggak jalan gitu, si programnya tuh nggak jalan di sistem mereka kayak gitu. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi ini tuh masalah karena beda si apa environment komputernya, yang aku sistemnya kayak gini, yang punya orang misalkan beda lagi gitu environment komputernya. Nah, biasanya itu bisa pakai virtual machine gitu, biar bisa jadi solusi. Bener, nggak salah, virtual machine bisa jadi solusinya, tapi Docker itu adalah sebuah solusi yang lebih baik dibanding virtual machine, gitu. Nah, sebenarnya Docker itu kalau bisa dibilang kayak versi lebih simpelnya dari virtual machine. Kalau kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri, itu kayak lebih kompleks gitu loh. Ada apa namanya, ada layer yang di virtual machine ada, tapi di Docker nggak ada. Jadi di Docker-nya lebih simple gitu, teman-teman. Nah, kalau bisa dibilang, Docker itu sekarang, tadi yang udah aku bilang, dia occupy less space, berarti dia itu mengambil space yang lebih sedikit. Dia juga lebih sebentar boot up time-nya. Terus dia juga lebih punya performance yang lebih baik gitu karena dia punya satu engine gitu. Kalau virtual machine itu apa namanya? Kalau pengen nge-running banyak instance itu bakal nge-take up banget performance komputer kalian. Terus kalau Docker itu mudah kalau mau di scale up, dia efficiency-nya juga high dan dia juga portable buat semua platform kayak gitu. Gitu ya teman-teman intinya. Nah, jadi setelah Docker ya semua bisa dipakai kode-kode gitu tuh karena si kode-kodenya ini setelah dimasukkan ke Docker itu si sistem environment itu disimpan dalam Docker gitu teman-teman. Oke, jadi kita belajar ya sekarang kalau pengen lebih jelas, Docker itu apa sih sebenarnya? Nah, Docker itu adalah sebuah tool yang digunakan untuk mengotomatisasi apa namanya pendeployment aplikasi gitu, biar dia itu disimpan dalam sebuah kontainer. Jadi kalau kalian bikin aplikasi nanti si Docker ini bakal nyimpen aplikasi kalian atau software kalian dalam sebuah kontainer atau penyimpanan, biar nanti itu tuh bisa dipakai lagi di komputer-komputer yang lain gitu. Karena tadi aku bilang komputer aku sama komputer orang lain tuh sistemnya beda gitu, environment-nya beda, ada library yang mungkin yang nggak disimpan, ada yang nggak diinstal, beda-beda lah intinya. Kalau kita udah ngoding kan banyak banget tuh intinya ya. Jadi ini Docker tuh kepakainya buat itu, yaitu nah di Docker ini itu dia bisa nge-running banyak banget kontainer di satu device yang sama. Nah, kalau apa namanya, kalau tadi pakai virtual machine, iya bisa di-save hardware gitu, bisa pakai banyak virtual machine keluar beberapa window, cuman berat banget jadinya gitu. Terus apa namanya, si Docker ini produktivitas juga tinggi karena yang tadi ya gitu. Terus dia juga apa namanya, konfigurasinya nggak ribet kayak virtual machine lama harus pakai Linux bla 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 gitu. Terus dia juga isolated karena ya di aplikasi Docker sendiri gitu, nggak kemana-mana gitu. Nah, si Docker ini gimana sih kerjanya? Nah, si Docker ini kerjanya itu dia menggunakan client server architecture gitu. Nah, si client server architecture ini, si client sama servernya tuh berkomunikasi dengan REST API yang kita udah pernah belajar pastinya. Kalian juga pasti tahu kan, gitu. Nah, si Docker ini itu nanti dia bakal apa namanya ngeran suatu command gitu dari si apa kalau yang pakai klien kan si kalian kliennya terus kalian pakai dockernya gitu nanti kalian tuh bakal ngeran command terus bakal ditranslate sama si REST API ini dan dikirim ke si servernya which is kalau di sini dibilangnya Docker Daemon gitu ya si servernya ini terus nanti si Docker Daemon ini bakal ngecek si requestnya itu dan memberikan apa namanya result yang sesuai dengan request-nya kayak gitu. Nah, kita langsung aja bahas selanjutnya itu komponen-komponen dari si Docker ini. Nah, di Docker ini ada 4 komponen. Yang pertama, client server, terus ada image, ada container, ada registry kayak gitu. Kita langsung bahas ya satu kayak gitu. Nah, Docker file itu apa namanya bisa dibilang adalah sebuah apa namanya ya si file Docker sendiri gitu, file yang menyimpan apa namanya data-data environment-nya gitu dan si apa namanya
Docker image itu adalah sebuah apa namanya, hasil dari apa namanya, environment yang tadi udah dibentuk gitu. Jadi bentuk kodenya lah ya gitu kalau bisa dibilang. Nah, kalau si kontainer itu tadi aplikasi yang dibungkus sama, apa namanya, kontainernya ya, berarti pembungkusnya lah ya kalau nah kayak gitu. Terus nanti si klien yang server itu adalah orang yang nge-request dan yang ngasih service si Docker gitu. Nih kalau bisa kalian lihat itu si Docker file ini itu adalah si file yang bakal nge-create image-nya dan dia itu bakal di-create dengan menggunakan build command kayak gitu. Terus si Docker image ini nyimpan kode-kodenya tadi yang kayak aku bilang dan dia itu dari si Docker image ini si user ini bisa nge-run kode-kodenya itu buat apa namanya, buat nyimpen buat bikin sebuah Docker container. Jadi tadi udah ada kode, apa namanya, kode programnya, kode project-nya, nanti kalau di-run itu bakal dibuat sebuah kontainer kayak gitu, buat, apa namanya, buat si kodenya ini. Dan setelah itu dikirim ke, apa namanya, dikirim ke registry atau ke Docker Hub gitu. Kalau lihat di gambar di sini Docker registry itu kayak hub buat penyimpanan-penyimpanan kodenya gitu secara disimpannya kayak cloud gitu teman-teman, gitu. Baru deh nanti dari si Docker Hub, user-user yang lain tuh bisa ngambil ngambil apa namanya, image-nya ini buat bikin kontainer-kontainer baru gitu. Kalau bisa dibilang ya buat dipakai lagi lah nanti kasarnya sama si user-user yang lain kayak gitu teman-teman. Jadi starting off dari file dulu, bikin Docker file buat nyimpan environment-nya, terus dari file itu dibuat si Docker image-nya biar ada project code yang udah kalian buat sebelumnya dari kode kalian. Terus dibikinlah si kontainernya baru dipindahin ke hub gitu. Setelah dipindahin ke hub, orang-orang baru bisa dipakai. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman penjelasan buat Docker kali ini. Kalau masih ada yang bingung, nanti tanya aja ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Makasih, see you later.